Semua kita dipanggil untuk melayani kalau kita lihat
disuguhi perasaan pernyataan Paulus mengenai pelayanannya. Jadi Paulus ini mungkin ya kesan saya mungkin dia itu cecak. Biasanya kalau diomongin kan ya, dikomplain terus yang dibahas kan komplainannya itu ya kan. Yang dibahas tadi adalah kami tidak selalu menyenangkan hatimu, tetapi yang kami beritakan memang terutama adalah kehendak Allah. Mungkin kami tidak menyenangkan bagi kamu, tetapi yang ingin kami berikan adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dari kamu. Jadi kalau suatu ketika, ini kalau kita langsung terapkan ya, ramanya galak, maaf gak boleh. Maaf yang itu gak boleh. Misalnya ya, kenapa di gereja-gereja kita gak ada band? Gitu kan. Kalau ada yang di karismatik kan kebiasaan ya, kalau di awal bisa pakai band. Tetapi kenapa sih di gereja Katolik gak boleh pakai band? Gitu. Kenapa? Ini ada masalah apa kita ini dengan band ini? Sebetulnya gak ada masalah, baik-baik aja. Tetapi liturgi dalam gereja Katolik memang tidak mau memunculkan show-nya. Liturgi itu harus menempatkan doa dari kita kepada Allah, sehingga itulah yang terutama. Saya cerita dikit mengenai pembangunan gereja kami ya. Jadi di Singapura itu sudah membangun gereja. Saya tidak minta dana loh ya, tidak minta dana. Tapi saya mau bercerita tentang bagaimana kami memilih sound system gitu. Ya, memilih sound system ini cerita. Sound systemnya itu dipilih dengan bentuk seperti kipas. Jadi ini sistem baru. Gereja kami itu bentuknya seperti keong. Ya, nanti mungkin akan menjadi ikon lah di Jawa Tengah ini ya. Setelah ada masjid agung, nanti ikonnya Katolik itu gerejaku gitu, ya kan? Dan gaya sedikit lah, ya kan? Nah, modelnya tuh segini, jadi nggak nempel-nempel menurut ahlinya loh yang saya dengar. Jadi bentuknya gini, sehingga nanti suaranya ada yang ke atas, ada yang ke sana, manggilnya ke sana, manggilnya ke sana. Saya bilang loh, Pak, nanti kedengeran nggak? Itu maksudnya memangnya kalau memantul itu nanti ada ekonya dong. Bayangan saya kalau yang diandalkan itu pantulan, nanti ada ekonya. Eko itu yang itu eko, ya. Gema ya. Nah, terus saya malah diajari oleh pengusaha sound system ini Romo, sebetulnya bisa Romo kalau atapnya itu dibuat dari kayu dan itu ditata, tidak mantul Romo, cuma jadi nggak Katolik. Saya terbiasa membuat gereja-gereja dan gereja Protestan biasanya minta yang kedap karena supaya dari luar ada kedengaran. Tapi gereja Katolik jelek Romo. Gereja Katolik itu bagusnya kalau organnya itu terdengar lirih-lirih tapi ada gemanya. Jadi enggak sampai normal gitu. Kira mereka main sih. Nah, mereka saja tahu bahwa liturgi gereja Katolik memang harus seperti itu. Oleh karena itu, semua perhatian kami, bahkan ada ahli-ahli liturgi. Kebetulan Romo di sini ini ahli-ahli loh. Jadi Romo di tahunan ini adalah para Romo yang guru-guru ini ya. Saya diberitahu bahwa gereja Katolik itu memang mengandalkan suasananya bukan suasana gedung gerakan, suasananya suasana liturgis yang bisa membawa orang untuk sampai kepada Tuhan melalui doa. Oleh karenanya kalau Anda melihat organ itu aja ada yang namanya church organ, ya. Church organ artinya organ gereja. Kalau kita mengandalkan itu, maka suasana di dalam gereja kita ya seperti yang sekarang ini. Kalau ini kan suasana berbeda, eventnya berbeda, ya. Kita boleh menerapkan itu, dan biasanya kalau mulai diterapkan oleh romonya, Anda akan bilang, Romo ini rapi, Romo ini kaku, cuma mainnya gue itu yang mau cicik-cicik kurang itu. Malah kadang-kadang kami itu bukan hanya cicik-cicik, keplok-keplok aja boleh.
Dulu jika namanya saya itu mengembalikan kotak kolektor karena habis misa kaum muda, zaman dulu udah ada juga. Setelah saya kembalikan, tapi tidak pada Romo itu, tapi pada Romo Belanda. Romo Belanda ini terkenal sangat ketat. Kalau sudah menerima kawa, tidak akan keluar dari kamarnya. Si kawa itu begitu. Nah, Romonya ini ternyata lebih muda dari si Romo Belanda ini, sehingga Romonya takut dan saya harus dimarahi. Gimana? Kotak kolektornya? Saya sama teman saya lalu bilang, sudah diserahkan pada Romo ini, yang Romo Belanda itu. Gila kamu ya! Itu bukan ditempatkan pada beliau ini saya katakan. Bukannya aku suruh Maya, bukannya tadi maksud Romonya habis nyanyi, Romonya itu kalau khotbah itu mesti nyanyi gitu ya. Dan itu menjadi patron saya juga gitu. Waktu itu saya senang kalau mendengar Romo ini kan ada tambahan gitu loh. Meskipun lagunya lagu profan, itu yang tidak saya tiru sih. Dulu Romonya itu kalau khotbah mesti tambahan mesti bila rasa orang diri. Bisa lagunya siapa gitu ya, yang nggak masuk sama sekali gitu, dan itu yang tidak saya tiru ya. Tapi saya senang dengan khotbahnya yang waktu itu zaman beliau juga masih cukup muda ya. Dan tapi saya gara-gara dimarahi itu saya lalu bertekad, kalau saya menjadi Romo, mudah-mudahan saya bisa menjadi Romo ya bisa menyenangkan hati umat. Tapi melalui bacaan hari ini saya diingatkan juga hati-hati. Kamu tidak boleh tebar pesona. Kamu tidak boleh menyenangkan hati umat dan melupakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena ada masanya ketika umat harus belajar apa yang seharusnya, bukan apa yang seenaknya. Oleh sebab itu, saya belajar dari kriteria yang ditampilkan Paulus dalam bacaan kepada umat Tesalonika ini, bahwa saya harus mempunyai hati yang murni dalam melaksanakan semua pelayanan saya. Begitu juga Anda. Yang terpenting bagi kita adalah menyelamatkan dan membawa keselamatan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan menyenangkan hatimu saja, tetapi kalau nggak selamat, percuma. Seperti misalnya ya, kalau praktek salam-salaman, salam damai itu ya. Ini kan banyak ajaran, banyak kebiasaan, aturan yang belum dipastikan. Ketika masa COVID, Tuhan membuat seragam, tidak ada orang salam-salaman, karena semuanya kan. Dan semua setuju tinggalnya ketularan ya. Nah, masalahnya mulai tahun 2024 kemarin, nah kita itu sudah nggak ada lagi COVID. Masa gini ya kan? Kalau bisa salam-salaman lagi dong. Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang mengeluarkan suatu inspirasi. Beliau mengatakan ya, entah apa maksudnya bagi Anda, tapi beliau mengatakan dan itu sangat kami mengerti. Gereja bukan tempat untuk reuni. Gereja bukan tempat juga untuk salam-salaman sehingga kita harus semua orang bersalam. Ini masih bisa. Salam damai itu belum komuni loh. Salam damai itu belum komuni, itu baru sesudah Bapak kami. Ini masih dalam suasana misa. Kalau umat tidak diberi masukan seperti ini, dia akan salaman. Bapak Uskup mengatakan salam kepada orang di depanmu, di sampingmu,
Beliau mengatakan, kamu hanya kelihatannya aja bagus, tapi cara hidupmu itu sama sekali jauh dariku. Kamu merasa diri sudah baik kalau kamu berdoa panjang-panjang. Kamu merasa diri baik kalau kamu sudah berpakaian dengan jubah-jubah yang ini ya. Orang-orang Farisi itu kalau punya peran ya, kalau dia mempunyai jabatan tertentu tuh topinya bisa makin panjang, makin tinggi dan makin mahal. Ya, kalau mereka ini mendapatkan tempat, mereka akan membangun sebuah macam ada yang tali temali, ada yang warnanya tertentu, jalannya juga begitu. Sampai sekarang kalau kita berjalan ke Hollywood itu ya, ke tanah suci, kita masih bisa menemui mereka. Dan Tuhan sungguh mengatakan kepada kita cara-cara yang baik. Kalau kamu berhadapan dengan saya, jangan membuat segala sesuatunya menjadi aneh. Jangan membuat segala sesuatunya menjadi seolah-olah hanya untuk tampilan di muka, karena aku melihat hati. Tuhan ingin kalau kita mencintai Dia, maka cintailah itu bukan karena kita ingin dipandang sebagai orang yang baik di hadapan sesama kita. Dianggap sebagai orang yang suci, walau doa ada ya. Jadi di Sekian Semarang ada seorang omong, ternyata sampai hari ini masih hidup omnya. Jadi 17 tahun yang lalu saya tetap di 92, karena saya bisa di Sekian juga. Ada omong nih ya, yang duduknya agak di depan gitu. Nah, dia kalau duduk waktu itu Sekian dan omong ini masih muda. Jadi dia duduk di bawah itu kan, kadang-kadang pakai jenggot itu loh dulu ya, menghadap kursinya. Itu kalau giliran cara jalannya, omong ini langsung begini. Seperti nggak mau, yang namanya sama-sama dia jengkel gitu loh. Bukan namanya saya jengkel loh, orang pengantin. Ngapain sih lu sama-sama segala, dia nggak mau. Tapi saya lihat 17 tahun kemudian, sekarang saya bisa lagi di Sekian. Dia sudah tidak duduk di bawah, dia duduk di atas. Barangkali karena tua. Dan apa yang terjadi? Sekarang dia mau. Menurut saya, ini adalah suatu sikap yang berkembang, suatu sikap yang baik. Kita harus cari yang mana nih? Saya tidak memberikan aturan loh ini ya. Tapi dalam arti tertentu kita harus tahu bahwa ada kalanya kita harus merenungkan apakah saya benar-benar mencintai Tuhan dan apakah saya sedang benar-benar berdoa kepada Tuhan. Bagi para worship leader ya, bagi para MC atau siapapun yang berdoa, kalau Anda diutus untuk berdoa, Anda harus tahu
untuk bungkus dengan dosa. Lah enak saya dosa bukan saya mau untuk bungkus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini sangat harus kita perhatikan. Meskipun kita mempunyai kebebasan berekspresi, meskipun kita mempunyai tata cara yang mirip, ya, dalam sejarah gereja disebutkan bahwa itu adalah asalnya Catholic Pentecostalism atau Pentakostalisme Katolik. Jadi kita tuh masih Katolik, cuma menggunakan cara-cara itu, ya. Bermula dari suatu tempat di tahun 1901 di Inggris, mulailah muncul nih Roh Kudus kembali diturunkan dan orang di atap rumahnya itu mengalami pencurahan roh. Dan sejak saat itu mereka percaya peristiwa di gereja mula-mula atau gereja perdana terjadi lagi di saat ini. Roh Kudus diturunkan dan atas kemauan mereka berdoa pasti dengan doa-doa yang biasa. Tetapi Roh Kudus dengan kemauannya mencurahkan kepada orang-orang yang percaya rahmat, berkat, karunia dan hal-hal yang kita inginkan dalam permohonan-permohonan yang tidak dapat kita katakan. Dia memberkati kita. Sejak saat itulah muncullah Katolik Pentekostalisme dalam berbagai bentuk. Salah satunya kemudian menjadi KTM ini, ya. Lalu KTM ini juga sekarang oleh Paus Fransiskus disatukan. Semua yang berada dalam wilayah Katolik Pentekostalisme diberi nama karis, supaya kembali karena karis itu artinya adalah roh. Kita dikembalikan dalam satu roh gereja. Gereja boleh berkembang, tetapi rahmat itu tidak boleh diselewengkan hanya untuk hura-hura saja. Para suster datang, mereka sebelum datang ke sini doa-doanya sudah jauh lebih. Mungkin Anda melihat ini, oh suster-suster hebat ya, pakai kerudung, tapi mari kita nyatakan, bergantungan mari kita katakan. Tapi kan beliau biasa-biasa saja menyampaikannya, nggak seperti BR-BR mungkin saat ini Tuhan cukup hadir di tempat ini dan ya semua Tuhan tahu kasih kekerasan kita, ya karena DRT nggak perlu nonton gitu daripada pas WA nanti kamu mati. Nggak usah, biasa aja. WA itu biasa, boleh nggak ngomong ekspresi boleh. Saat ini kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Mau kita tekan sedikit boleh, tapi nggak usah gaya gitu. Kalau dari bahasanya Tuhan Yesus, gaya itu menunjukkan bahwa kamu tidak sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan, tapi kamu melakukannya untuk manusia. Kasih Tuhan tetap sama bagi kita, dan kasih itu sekarang mau dicurahkan kepada Anda. Anda datang ke sini dengan berbagai macam kerinduan, keinginan, mungkin keinginan untuk bisa buka juga. Tuhan selalu siap menolong kapanpun, tetapi memang karyanya akan sangat dan lebih jelas nyata dalam ibadah dan doa bersama seperti sekarang ini. Pilihan Anda tepat datang ke tempat ini dan juga datang ke persekutuan supaya kerinduan dijawab oleh